Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat sebuah sistem pakar dengan menggunakan metode forward chaining, di mana contoh kasus kali ini saya akan diagnosa COVID-19 dengan menggunakan aplikasi Android Studio. Namun sebenarnya di sini saya lebih kepada review dari project yang saya buat ya. Saya tidak akan membuat dari awal sampai akhir. Namun di sini saya akan menjelaskan projectnya yang saya sudah buat sebelumnya. Kita langsung masuk di projectnya. Oke, jadi seperti ini tampilan dari aplikasi Android Studio, di mana desain dari sistem pakar yang saya sebut tampilannya seperti ini. Di menu utama terdiri dari beberapa komponen ya. Yang pertama ada gambar, kemudian ada tombol ya, ada icon di sini. Di mana icon pertama ada konsultasi. Di sini kita akan memasukkan proses konsultasi yang kita lakukan terkait sistem pakar COVID-19. Di sini ada menu petunjuk. Di sini ada menu tentang developer dan di sini ada tombol keluar ya. Oke, di sini kita lihat untuk tampilan desainnya, prosesnya ada di sini, ada di res ya, di mana desainnya di sini terdiri dari 4 komponen. Yang pertama ada main activity, di mana ada, yang kedua ada konsultasi seperti ini tampilannya. Nah, di menu konsultasi di sini akan kita lakukan proses konsultasi terkait COVID-19. Kemudian ada petunjuk. Kita pilih split di sini saja untuk menampilkan. Nah, petunjuk di sini tentang tata cara penggunaan dan jumlah penyakit yang dapat dideteksi oleh aplikasi sistem pakar ini. Di sini kita bisa perbesar saja. Di sini saya sudah desain. Oke, kemudian setelah petunjuk di sini ada tentang. Nah, di sini tentang di sini adalah pembuat dari aplikasi sistem pakar. Di sini saya masukkan data saya. Di sini hanya menampilkan data saja ya. Ketika kita tekan tombol keluar, maka dia akan langsung kembali ke menu utama. Oke, selanjutnya saya akan bahas di tampilan menu utama dulu. Nah, di tampilan menu utama di sini saya menggunakan sistem layout yakni relative layout ya. Di mana relative layout di sini kenapa saya gunakan relative layout, karena komponen yang ada di dalam proyeknya saya bisa atur sesuai dengan keinginan saya ya. Kemudian di sini ada image view ya, untuk menampilkan gambar. Kemudian ada button, di sini button konsultasi. Scriptnya di sini ya, untuk membuat komponennya seperti ini. Kemudian ada petunjuk, ini dia button petunjuk. Kemudian ada button tentang. Di sini ada tombol ya, button tentang. Kemudian ada tombol keluar. Nah, di sini desain tampilan tombol keluar. Dan yang terakhir di sini tampilan nama ya. Oke, itu untuk menu utama. Kemudian kita masuk di konsultasi, tampilan konsultasi seperti ini. Nah, untuk tampilan konsultasi di sini saya menggunakan sistem scroll view ya. Kenapa scroll view? Agar bisa di scroll seperti ini. Nah, di sini ada sistem scroll view. Kemudian saya masukkan linear layout. Setelah linear layout, saya masukkan image view. Di sini ada image view ini. Kemudian saya masukkan teks ya. Saya akan pilih gejala dan saya pilih lagi view di sini untuk memberikan garis horizontal. Kemudian ada checkbox. Nah, di sini ada checkboxnya. Untuk COVID-19 di sini saya tetap menggunakan tabel yang kemarin, yang ini. Jadi tetap saya menggunakan atau saya memasukkan 18 gejala sesuai dengan aturan sebelumnya. Di sini saya sudah langsung namakan. Jadi checkbox 1 di sini adalah demam ya, di atribut. Nah, ketika diklik demam, maka dia akan langsung checkbox ini ya, checkbox 1, kemudian batuk, checkbox 2, kemudian ada kelelahan, checkbox 3 dan seterusnya. Di sini saya sampai ke checkbox terakhir ya, bersin-bersin. Ini saya scroll saja. Oke, kemudian setelah tombol checkbox ada tombol button, di mana di sini tombol button adalah proses diagnosa yang kita lakukan. Namun di sini hanya menampilkan tampilan saja. Untuk proses dari deteksi penyakitnya di sini ya,
yang akan dilakukan ya di tombol di project sini ya. Ada java.konsultasi dan my activity di sini prosesnya ya, proses intinya. Oke, kemudian di sini ada text view. Text view di sini hanya menampilkan Anda menderita penyakit. Kemudian ada ini. Nah, di sini nantinya akan menampilkan hasil konsultasi ya. Nanti ketika penyakitnya sudah ditemukan, maka di sini akan langsung terganti ya. Dan di sini ada tombol keluar. Selanjutnya masuk di petunjuk. Untuk di petunjuk di sini saya menggunakan beberapa komponen juga ya. Pertama ada gambar ya, kemudian ada teks, di sini juga ada teks, sampai seterusnya semua teks ini ya. Oke, selanjutnya ada tentang. Di sini tentang saya masukkan gambar dulu. Ini ada gambar, kemudian nama, text view, kemudian ada judul ya, judul dari aplikasinya, dan ini kepanjangannya, serta ini ada lagi text developer dan tombol keluar ya. Oke, untuk gambarnya di sini saya menggunakan Lorable ya, Lorable di sini. Sebelumnya untuk desainnya di sini saya sudah desain gambar, tinggal saya panggil menggunakan Lorable ya. Oke, selanjutnya tampilan seperti ini ketika dijalankan di aplikasi smartphone Android ya. Tampilannya dia seperti ini. Kita bisa perbesar sedikit. Nah, kita bisa langsung memilih tentang menampilkan developernya, kemudian kita bisa keluar. Kemudian di sini kita bisa memilih juga petunjuk. Oke, kita scroll saja, scroll seperti ini. Oke, kemudian kita bisa pilih keluar. Dan di sini yang paling inti di konsultasi ya. Oke, saya perbesar ini. Oke, kita coba masuk di tombol konsultasi untuk melakukan konsultasi. Coba kita pilih batuk. Kita mau mendeteksi penyakit flu dulu. Setelah batuk, hidung tersumbat, kemudian sakit tenggorokan, kemudian bersin-bersin, dan sakit kepala. Oke, kita coba proses deteksi. Oke, maka akan langsung menampilkan filek ya, sesuai dengan fungsi yang sudah kita masukkan di sini. Oke, kita keluar dulu. Kita masuk di proyeknya. Jadi inti dari proses konsultasi di sini ya, di sini. Nah, pertama kita buat dulu deklarasinya. Di sini ada button keluar. Di sini kita buatkan deklarasi combo box dulu, kemudian kita buatkan juga deklarasi tentang proses dan button untuk menampilkan hasil nama penyakit. Nah, di sini ada untuk menampilkan tombol keluar saja. Nah, di sini kita buatkan lagi. Kita buatkan di sini ketika checkbox dipilih, maka akan langsung buat fungsi cek ya. Setelah itu di sini ada prosesnya. Di sini ada proses perhitungan intinya ya. Kita masukkan aturannya di sini, kita buat khusus untuk flu, aturannya ada di sini. Ketika checkbox batuk dipilih dan checkbox hidung tersumbat dipilih dan seterusnya sampai sakit kepala, maka akan menampilkan nama penyakit filek ya. Setelah itu akan langsung ditampilkan di sini nama penyakit dan hasil penyakit yang kita pilih. Begitupun juga dengan penyakit-penyakit lainnya, sama logikanya sama ya, karena kita menggunakan metode forward chaining. Dimulai dari fakta-fakta terlebih dahulu, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Oke, seperti itu. Sini ada main untuk menampilkan tampilan main activity saja. Kemudian di sini ada petunjuk. Di sini hanya fungsi tombol keluar dari petunjuk saja. Di sini juga ada tantangnya. Kita kembali ke menu utama. Oke, mungkin itu review dari project yang saya sudah buat. Mungkin teman-teman juga kalau ingin mengikuti silahkan di pause ya videonya dan diikuti codingnya. Oh ya, untuk spesifikasi laptop atau komputer yang dibutuhkan menggunakan aplikasi Android Studio,
dia membutuhkan spesifikasi RAM minimal 8 GB. Kemudian untuk prosesornya di sini untuk Intel minimal Core i5 ya. Untuk AMD di sini minimal Ryzen atau AMD 10 bisa, tapi itu agak berat ya. Kalau mau menggunakan aplikasi Android Studio, usahakan RAM-nya di atas 8 GB, karena aplikasi Android Studio di sini agak berat ya. Jadi ini ada spesifikasi laptop yang saya pakai. Untuk membuka aplikasi Android Studio, RAM-nya ada 12 GB. Kenapa 12? Karena memang aplikasi Android Studio ini agak berat ya. Prosesornya di sini adalah AMD A12, hampir setara dengan Core i5 ya, karena 4 core 4 thread. Oke, sekira cukup untuk materi kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.